Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Salatu wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sakit bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Insyaallah semuanya sehat walafiat. Meskipun kemarin saya makan kecakot sehingga karyawan ya. Jadi nikmat sehat itu kita rasakan ketika kita ini sakit ya. Sebagaimana para pujangga mengatakan bahwa as-sihhatu tajul marad, bahwa sehat itu adalah mahkotanya orang yang sakit. Maka bersyukurlah kita kalau hari ini kita melakukan kesehatan ya. Bentuk syukurnya adalah kita optimalkan untuk banyak beramal soleh. Kemudian kedua, selawat ma'asalam selalu tujukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jemaah rahimakumullah, disebutkan di sini aqsamu alamatus sa'ah, pembagian-pembagian tentang tanda-tanda kiamat. Wuridat ahaditsu katsirah, diriwayatkan banyak hadis tentang tanda-tanda kiamat. Misalkan di dalam Sahih Bukhari wal Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, la taqumus sa'atu hatta taqattala fi'atani azimatani takunu bainahuma muqtilatun azimatun. Tidaklah terjadi satu kiamat sampai ada dua kekuatan besar saling berperang. Jadi ada kekuatan besar dua saling berperang. Kemudian wa da'watuma wahidatun. Di antara keduanya ini saling mengklaim bahwasanya mereka adalah yang paling benar. Wa hatta yab'atsa dajjalun kadzabun quribat min salasin kulluhum yaz'amu anna rasulullah. Kiamat juga tidak akan terjadi sampai muncul para dajjal-dajjal pendusta yang lebih dari 30 dajjal, semuanya mengaku sebagai nabi. Nah, ini ya. Jadi dajjal-dajjal pendusta yang mengaku sebagai nabi. Wa hatta yukbidul ilmu. Kiamat juga tidak akan terjadi sampai ilmu itu dihilangkan. Sehingga kaum muslimin banyak yang beramal tidak berdasarkan ilmu. Wa tuksirul zalazil, dan banyaknya terjadi gempa dan musibah. Wa taqarrabaz zaman, dan zaman ini semakin mendekat. Wa tazawharul fitan, banyak bermunculan fitnah-fitnah. Wa yuksil haraju wa wal qatl wa hatta yuksilu fikum mal, sampai banyak orang itu yang punya harta itu melimpah ruah, hingga kemudian ya, tidak ada satupun yang mau menerima sedekah karena semua punya harta. Nah, ini diantara hadis yang berkaitan dengan kiamat. Kemudian di dalam Sahih Bukhari yang lain disebutkan
Ada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Di suatu ketika mendatangi Rasulullah di perang Tabuk. Ya, kemudian beliau bersabda, ya, A'did sitan baina desa. Hitunglah 6 tanda-tanda tentang kiamat di antara kehidupan saya. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam, ya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dan kemudian Rasul bersabda, di antara 6 tanda-tanda kiamat yang mendekat itu adalah mauti, kematianku. Jadi kematian Rasul itu merupakan tanda-tanda kiamat. Summa futika Baitul Muqaddas, ya, penaklukan Baitul Maqdis, Palestina, itu juga tanda-tanda kiamat. Ya. Kemudian mautani yu'khadhu fikum kaqa'asil ghanam, ya, banyaknya wabah penyakit yang merajalela di binatang ternak, termasuk yang menyerang al-ghanam, yaitu kambing. Banyak binatang ternak itu yang tiba-tiba meninggal dunia, mati karena kena virus, ya. Summa istifadatul mal, ya, melimpah ruahnya harta, banyak orang kaya, ya. Hatta yu'tiya rajulu mi'ata dinar fayadhul sakhitan, sampai ada orang itu yang dikasih 100 dinar itu enggak mau, ya, enggak mau, ya, karena sudah punya banyak uang. Kemudian ya, fayatuna dajjaluna kadzabun, ya. Banyak dajjal-dajjal pendusta, ya, sama yang tadi. Kemudian terjadi banyak fitnah. Nah, ini beberapa hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Sehingga kemudian penulis kitab ini itu menyimpulkan bahwa tanda-tanda kiamat itu dibagi pada 4 bagian. Walidzalika sana'kudu li alamati saati arba'at mabahis. Maka dari itu saya akan mengklasifikasikan tentang tanda-tanda kiamat itu dalam 4 pembahasan. Al-awwal, yang pertama, al-alamatus sughra allati wuqiat. Tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi. Di tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Masalah yang kedua, al-alamatus sughra allati wuqiat wa la tazal mustamirah. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil, ya, yang sudah terjadi dan masih berlangsung, ya, dan bisa berulang kembali. Kemudian yang ketiga, al-alamatus sughra allati lam taqo' ba'd. Tanda-tanda kiamat kecil, ya, atau tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Arabi, yang keempat, al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini sudah mendekati kehancuran alam semesta. Baik, jamaah rahimakumullah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu alamatus saati allati wuqiat. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Berarti sudah pernah terjadi dan tidak terulang kembali. Ada 4 di sini. Ya, yang pertama gimana kau bi'satur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi. Diutusnya Kanjeng Nabi dan wafatnya itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ya. Sebagaimana dijelaskan, ya, min asli saati bi'satur Rasul wa wafatihi. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah diutusnya Rasulullah dan wafatnya beliau. Bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad bahwa Rasul bersabda, "Bu'istu ana wa sadika hataini." Bu'istu ana wa sadika hataini, ya, sambil menunjukkan 2 jemari beliau. Saya ini diutus, ya, sebagai nabi, dan kiamat itu jaraknya seperti ini, hatain, dekat. Ya. Terus Rasulullah itu sebagai penutup juga sebagai tanda bahwa kiamat itu sangat dekat, jemaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua,
tanda kiamat yang sudah terjadi, yaitu insiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Itu juga tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Ittafaqul ulama'u ala annal qamara qad intasaqa fi ahdi Rasulillah. Para ulama telah sepakat bahwa bulan itu pernah terbelah menjadi dua pada zaman Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qamar. Ya. Allah berfirman, iqtabadis sa'atu wang syaqal qamar. Telah dekat kiamat itu dengan terbelahnya bulan. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau. Maka kemudian Rasulullah menunjuk ke arah langit, di sana ada bulan dan bulan itu terpecah jadi dua. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Disebutkan insyaqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisaqaini. Jadi bulan itu pada zaman Rasulullah itu terbelah dari dua belahan. Ya, tidak rengat tapi terbelah dari dua belahan, terpisah. Nah, ketika orang kafir Quraisy itu minta ditunjukkan tentang mukjizat beliau, maka Rasul bersabda, "Ishadu, ishadu," sambil menunjuk ke langit. Saksikanlah itu, saksikanlah itu. Nah, itu ya. Kemudian bulan itu terpecah dari dua. Nah, disebutkan, "Fakanat falaqatun waro al-jabal wa falaqatul dunau." Jadi pecah dari dua, terpisah, yang satunya itu di balik gunung, yang satu di atas gunung. Nah, ini pada zaman Rasulullah. Ya, dan beliau mengatakan isyadu, isyadu, saksikanlah itu. Nah, ini tanda yang kedua tentang terbelahnya bulan. Dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah dua kali. Kemudian yang ketiga, rahimahullah, yaitu narul Hijaz allati adha'at a'naqul ibil bi Busra. Yaitu munculnya api di tanah Hijaz, tanah Arab ketika itu, yang kemudian onta-onta di Basra itu, ya, bayangan-bayangannya kelihatan, sampai kelihatan. Jadi dulu zaman rahimahullah, ya, negeri Arab itu ada dua belahan besar, yaitu Hijaz dan Syam. Ya. Hijaz ini adalah tanah Arab, Madinah, Mekah itu Hijaz. Dan Syam itu adalah Suriah dan sebagainya. Nah, dulu ya pernah terjadi pada tahun 653 di Madinah itu terjadi gempa besar. Gempa, kemudian muncul api di sana dan apinya sangat besar sekali. Dan kemudian api itu ya sampai kelihatan di tanah Basrah. Basrah itu ibu kota Suriah ketika itu. Syam ya. Dan onta-onta yang melewati itu sampai kelihatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis Nabi 14 abad yang lalu juga dijelaskan bahwa bersabda dari sahabat Abu Hurairah, la taqumus sa'atu hatta takhrujan nar min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, di Basrah ya. Tidaklah kiamat itu terjadi sampai munculnya api di tanah Hijaz, tanah Arab. Kemudian bayangan-bayangan itu menunjukkan ya onta-onta di negeri Basrah. Nah, itu terjadi pada tahun 653 Hijriah. Ya. Oke. Nah, ini nggak terjadi kembali. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah yang keempat, yaitu tawaquful jizyah wal khiraj ya. Berhentinya jizyah dan pajak. Ya. Berhentinya jizyah dan pajak ya. Disebutkan di sini ya. Kalil jizyatu allati yudafi'u ahlul zimma fi dawlatil islamiyah wal kharaj allazi yudafi'u min mayastaghillul ardi allati futikat fi dawlatil islamiyah
min ahami masajid baitil malil muslimin. Dulu ya, yang namanya jizyah yang diambil dari ya, ahlu zimmah, orang kafir zimmah, ya. Kemudian pajak yang diambil oleh orang-orang yang mempunyai lahan-lahan, kemudian diambil untuk pemasukan baitul mal. Nah, kemudian suatu saat nanti akan berhenti. Ketika berhenti, maka pemasukan dana kaum muslimin akan hilang. Disebutkan di sini dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwa bersabda, waqad akhbar Rasulullah SAW bi anna dzalika sayatawaqafu. Ya, jizyah dan pajak itu dikabarkan Rasulullah nanti akan hilang. Akan hilang. Tidak ada yang namanya jizyah, yang mengambil uang dari ahlu zimmah, tidak ada namanya pajak, ya, dengan memakai lahan negara, ya, tidak ada lagi. Kemudian sayafqudul muslimuna bisababi zalika, kemudian muniat iraq wa dirhama wa yataqafu bainahuma. Jadi semuanya akan berhenti. Dengan berhenti ini kemudian menandakan mata uang yang dipakai oleh kaum muslimin juga tidak ada. Ini para ahli sejarah mengatakan ini bentuk bahwa daulah Islamnya sudah enggak ada dan kaum muslimin sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, kan udah muncul sekarang. Ya, khilafah Islamnya udah berhenti, namanya dirham, dinar sudah enggak terpakai kembali. Ya, dan yang namanya jizyah, pajak dan jizyah itu udah enggak terpakai. Nah, ini tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, ya rahimakumullah, ya, dan tidak akan terulang kembali. Nah, kemudian nanti akan kita bahas tanda-tanda kiamat yang terjadi dan terus berlangsung hingga saat ini. Termasuk diantaranya adalah pertempuran dan kemenangan kaum muslimin. Insya Allah akan kita bahas di pekan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.